Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Katakan sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari kita sembah. Haleluya, glory haleluya. Kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Allah yang besar, agung nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu ya Bapa di surga buat pagi hari ini di mana kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kami. Ketika kami menyembah dan memuliakan Engkau, Engkau mengerti setiap persoalan kami. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu memberkati kami. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan luar biasa. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Hebat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada pagi hari yang cerah ini, ya, pagi hari yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan kita baik. Haleluya. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul dengan saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dengan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Mari kita berseru buat Tuhan kita Yesus dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah satukan kita
tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau keluargaku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini, hari yang bahagia, pagi yang sejuk, sangat meriah. Tuhan kita luar biasa, Dia hebat, Dia perkasa. Kita semua bersenang hati memuji Tuhan, melakukan yang terbaik dalam seluruh aktivitas kami. Ya, Tuhan memimpin saudara dan saya pada hari-hari ini di dalam segala keadaan kita. Tuhan pasti melangkah bersama dengan kita, dan kita tak pernah jalan sendiri karena kita berjalan bersama dengan Dia. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau istriku, aku pun suamimu, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hati wajahmu kemuliaan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan kita baik, Allah yang luar biasa. Amin. Saudara bersuka cita bersama dengan Dia
Allah yang hebat, luar biasa Tuhan kita. Dia Allah yang beri kekuatan buat kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan hebat, luar biasa. Ya, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita mau menyembah Dia, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan hebat, luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Engkau. Engkau Allah yang El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus melihat aku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku katakan
Ya, dengan hormat saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dipersilakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah El Shaddai, yang telah memberkati kami selalu dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau yang percaya Kau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami saat pagi hari ini. Tuhan, saatnya kami ingin berkati dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tidak lebih daripada hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Hambanya alat-Mu Tuhan, terapi dari ujung sampai ujung kaki, biarlah firman ini berkuasa untuk menegur kami, agar memberkati hamba-Mu ini, bahkan juga seluruh yang mendengarnya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan semuanya, biarlah kami dapat diubahkan oleh firman-Mu dan diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur dalam ibadah pagi, ibadah doa pagi PMD ini kita kembali dapat memuji menyembah Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita juga akan berdoa syafaat, akan juga bincang-bincang, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingin membagikan berkat firman Tuhan yang sudah sering kita kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24, tapi saya baca ayat 8 sampai 17 saja karena ini sudah sering kita baca. Yosua 2 ayat 1 sampai 24, saya baca ayat 8 sampai 17, demikian firman Tuhan. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk ke negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saya berikan tema di sini bahwa kita seharusnya memanfaatkan
kesempatan-kesempatan terakhir yang ada dalam kehidupan kita, ya, yang ada di depan kita, yang ada di hadapan kita, bahkan di dalam diri kita. Seringkali free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita selalu memperhadapkan kita kepada pilihan-pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan mana yang harus kita lakukan. Nah, seringkali kita terjatuh pada pilihan yang salah, karena Tuhan itu tidak menjadikan kita seperti robot yang digerakkan oleh remote control, tapi kita memiliki kehendak bebas. Dari mulai bangun pagi kita sudah harus memilih apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana seorang perempuan Sunda, seorang pelacur yang akhirnya diselamatkan bersama dengan keluarganya karena mereka menyelamatkan kedua pengintai yang diutus oleh Joshua untuk mengintai kota Jericho. Kita sudah tahu semua ceritanya bagaimana ketika Raja Jericho mengetahui dari pasukannya, ya kita tahu bukan hanya sekarang ada pasukan intelijennya. Bahkan pelacur ini juga tahu. Dia katakan, kami tahu, aku tahu bahwa negeri ini akan diberikan kepadamu. Saat itu ternyata kota Jericho sudah dalam keadaan yang mengerikan, dalam kengerian, karena mereka tahu bahwa Israel akan menduduki negeri mereka. Sebelum Israel sampai, hanya 2 orang sampai, pengintai itu, maka Rahab katakan bahwa aku tahu, aku mendengar. Nah, ini suatu luar biasa seorang Rahab ini, walaupun dia seorang pelacur, tetapi dari kabar-kabar mungkin, maaf kata, mungkin dari langganan dia atau juga dari berita-berita yang dari pasukan-pasukan yang berbicara di tempat dia tinggal ataupun dari kabar-kabar dia mendengar, dan dari kabar-kabar itu dia percaya bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang tidak tertandingi, Allah yang tidak terkalahkan. Nah, saya melihat ada suatu iman yang luar biasa dalam hidup Rahab di sini. Maka ketika pengintai dari yang diutus oleh Yosua itu ketahuan dan tidur di rumah pelacur itu, perempuan sundal itu yaitu Rahab, maka raja itu menyuruh supaya dia mengeluarkan dan menunjukkan kedua orang tersebut. Tetapi dia terlepas daripada dia berbohong, tetapi dia ingin menyelamatkan juga untuk keselamatan dirinya. Makanya dia memanfaatkan kesempatan-kesempatan terakhir itu. Dia tahu, dia percaya bahwa negeri itu tidak lama lagi akan jatuh ke tangan orang Israel. Maka saat itu dia menaikkan atau menyuruh kedua orang itu naik ke soto, yaitu di atas rumah tempat menyimpan barang-barang dan menutupi dengan rami. Dan dia katakan bahwa orang itu sudah keluar, kedua orang itu sudah keluar, dan kejarlah mereka sebelum mereka menghilang. Karena sebentar lagi gerbang kota Jericho akan ditutup. Maka pasukan Jericho mengejar, namun ternyata kedua orang itu ada di atas soto rumah daripada Rahab, seorang pelacur tersebut. Nah, saya melihat suatu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rahab di sini adalah ketika dia tahu bahwa kengerian sedang melanda Jericho, dan dia mendengar bahwa orang Jericho juga tahu bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang seperti dikatakan tadi, yang mengalahkan bangsa-bangsa, bahkan membelah laut Teberau, maka dia menyadari bahwa dia itu tidak ada pilihan lain selain daripada memanfaatkan kesempatan terakhir itu untuk minta keselamatan kepada kedua pengintai itu. Maka ketika raja dan pasukannya sudah pergi dan pasukan itu disuruh mengejar, padahal yang dikejar itu ada di sotoh rumah daripada Rahab, maka Rahab pada malam hari menyempatkan diri dalam menit-menit terakhir itu, dia katakan kepada kedua orang itu,
ingatlah akan keluargaku, saya dan keluargaku ketika negeri ini akan diserahkan kepada bangsamu. Karena kami sudah mendengar, kami tahu, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sampai di situ, ya, tapi dia ingin bersumpahlah demi keselamatan itu. Rahab meminta kedua orang itu bersumpah bahwa mereka harus menyelamatkan dia dan keluarganya. Maka kedua orang itu mengatakan bahwa nyawa kami lah taruhannya. Dan kalau kita baca selanjutnya nanti, kalau ada tali dari benang kirmiji di jendela di mana engkau menurunkan kami, menyelamatkan kami, dan kami melihat ada tali itu, maka seisi daripada rumah yang ada tali dari kirmiji itu akan selamat ketika kami menduduki kota Jericho. Dan itu terlaksana di dalam cerita berikutnya. Nah, saya mau menyoroti di sini Bapak Ibu bahwa Rahab ini walaupun dia seorang perempuan sundal, seorang perempuan yang tidak diperhitungkan, yang selalu kalau kita zaman sekarang itu selalu dipergunjingkan, tetapi mengambil tindakan bijak, yaitu memanfaatkan kesempatan terakhir dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa Allah Israel akan mengalahkan kota Jericho dan bangsa Israel akan memusnahkan orang-orang Jericho. Maka satu kesempatan yang dalam hitungan menit atau jam, pokoknya kesempatan terakhir dia pergunakan untuk minta keselamatan. Dan akhirnya dia dan keluarganya ketika Joshua dan juga pasukan Israel memasuki negeri Jericho, maka dia dan keluarganya diselamatkan. Suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan Rahab ini, Bapak Ibu, dan ini juga menjadi suatu sejarah bagi Israel juga. Ternyata kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 5, yang kita lihat di situ bahwa ditulis Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Jadi Rahab ini adalah opung borunya, neneknya daripada Daud, ya Rahab ini. Bapak Ibu serta saudara, dia tercatat dalam keturunan yang menjadi silsilah daripada Yesus Kristus secara fisik. Walaupun dia seorang pelacur, tetapi Tuhan melihat ada suatu iman yang luar biasa yang mempergunakan free will tadi, kehendak bebas itu untuk memilih suatu tindakan berani untuk keselamatan. Dia tidak pandang bagaimana ditolak atau tidak, yang penting dia tahu bahwa dia adalah orang yang tidak berharga, orang yang akan mati, karena dia katakan bahwa kengerian telah menghinggapi negeri kami, ketakutan. Karena mereka sebenarnya sudah tahu bahwa negeri itu akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Tapi dia memberanikan diri untuk meminta keselamatan dengan lebih dahulu menyelamatkan mereka dan menyembunyikan mereka di soto rumahnya. Saat-saat terakhir itu dia memiliki nilai lebih, dia tahu identitas dia tahu siapa diri dia yang tidak akan bakal selamat tanpa dia minta kepada kedua orang itu. Maka kedua orang itu menyampaikan kabar itu kepada Joshua bahwa mereka diselamatkan oleh seorang perempuan, walaupun perempuan itu adalah pelacur. Ya. Nah, ini ada kesamaannya dengan kesempatan terakhir yang beberapa di Alkitab, tetapi saya cuma hanya menceritakan dua saja, yaitu yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 1 ya sampai Lukas 23 maksud saya, Lukas 23 ayat 39 sampai 43.
Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini juga suatu tindakan luar biasa dari seorang penjahat juga ya. Kalau tadi seorang pelacur, ini seorang penjahat yang kalau hukuman salib itu udah hukuman terkutuk bagi orang-orang Israel. Artinya berarti orang ini sudah penjahat kelas kakap. Namun dalam kesempatan terakhir itu ada dua macam kita lihat di sini. Yang satunya masih mengandalkan bahwa mereka itu masih memiliki kekuatan. Tetapi yang satu mengerti identitasnya, mengerti keadaannya bahwa tidak ada jalan lain selain pada memanfaatkan kesempatan terakhir itu untuk meminta kepada Yesus yang dia percayai bahwa itu adalah juru selamat yang seharusnya tidak menanggung hukuman itu, maka dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yang satu lagi katakan bahwa jika engkau memang raja, katanya, jika engkau memang raja, selamatkanlah. Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan diri kami. Masih juga dia ada sedikit kesombongan kita bilang. Artinya kalau ini orang yang di samping saya ini raja ini berarti seorang Mesias, masa dia tidak bisa menyelamatkan kami. Tetapi yang satu ini mengatakan, tidakkah kau sadar siapa dirimu, siapa diri kita? Dia ini tidak layak dihukum. Maka dalam kesempatan terakhir itu dia katakan kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, pilihan-pilihan sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, seringkali kita apalagi pribadi saya, seringkali saya menyesal ketika melewatkan kesempatan-kesempatan terakhir, bukan hanya masalah keselamatan, tetapi masalah kesempatan dalam bisnis, dalam rezeki kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kita memiliki kehendak bebas, tetapi kita harus perlu untuk menyadari siapa diri kita, yang tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri dan tidak bisa mengandalkan orang lain selain berserah kepada Tuhan. Nah, Rahab itu tahu bahwa yang pengintai itu adalah suruhan Tuhan melalui Yosua, maka dia percaya bahwa kedua orang itu bisa menyelamatkan dia. Maka tidak sampai di situ dia suruh orang itu bersumpah bahwa mereka harus menyelamatkan Rahab dan keluarganya, dan itu terlaksana. Bahkan dia akhirnya menjadi seorang yang tercatat di Matius pasal 1 ayat 5, bahkan menjadi nenek moyang daripada Daud, silsilah Yesus Kristus. Demikian juga yang disalib di samping Yesus itu, dia menyadari bahwa ini adalah waktu saatnya akan mati. Maka yang saya lakukan hanya minta tolong kepada orang yang disebut sebagai Mesias ini, orang yang disebut sebagai Raja ini. Suatu iman yang luar biasa, di saat dia kesakitan dan akan tercabut nyawanya, maka dia katakan kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ketika saya SMP, saya pernah melewatkan kesempatan
yang sungguh berharga dalam kehidupan saya karena saya lalai. Sudah diseleksi kami beberapa kali dan akhirnya tinggal 2 orang untuk ketika itu saya mengikuti pramuka di perkebunan kelapa sawit. Ya, saya dan orang tua saya kerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian akhirnya tinggal kami 2 yang diseleksi dengan teman saya. Saat itu seleksi terakhir saya dikatakan seminggu lagi. Nah, dalam waktu seminggu itu saya merasa mungkin terlalu pintar dan mungkin menganggap saingan saya ini nggak seberapa, maka saya akhirnya bukannya berlatih, bukannya memanfaatkan kesempatan itu, malah saya bermain bola, bermain voli segala macam, pokoknya berburu, cari ikan, akhirnya kena hujan panas, akhirnya saat hari Sabtu, Jumatnya saya demam. Dan tanpa perlawanan akhirnya teman saya itu berangkat dengan mulus pergi ke Cibubur. Nah, ketika dia pergi ke Cibubur dan pulang dari Cibubur, dia cerita Jambore Nasional itu datang dari seluruh Indonesia. Mereka bertemu dan diberikan uang sakunya dari mulai kepala desa, kemudian camat, kemudian bupati, kemudian gubernur, memberikan uang saku kepada dia. Maka saya tinggal gigit jari. Nah, kesempatan-kesempatan yang mulia seringkali terlewatkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak kita salah pilih dalam kehidupan ini. Tetapi dari pelajaran pada saat pagi hari ini, mari kita memanfaatkan dan sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan kita juga harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang terpenting. Semua penting, semua baik, tapi mana yang terbaik, mana yang terpenting. Nah, itu ada pilihannya di tangan kita. Tapi Tuhan selalu memberikan petunjuk, kitanya saja kadang-kadang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, baik itu melalui firman-Nya, baik itu melalui hamba Tuhan, baik itu melalui pujian, baik itu melalui doa, baik itu melalui hamba-hamba Tuhan, melalui apa saja Tuhan selalu memberikan petunjuk, tetapi kita selalu memanfaatkan free will ini untuk menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang salah memilih. Nah, kita lihat dalam 2 kasus ini, dalam 2 hal yang terjadi ini, Rahab memanfaatkan pilihan itu. Dia pilih untuk melakukan hal yang paling berbahaya. Kalau ketahuan itu kan dia dihukum mati oleh Raja Yeriko. Tetapi dia tahu bahwa kalaupun dia mati, tapi kalau dia tidak mati, dia tidak ketahuan, maka pilihannya dia selamat oleh kedua orang itu. Maka ketika Yeriko dikalahkan, Rahab dan keluarga yang ada di dalam rumah, bahkan orang itu katakan dengan syarat, jangan ada yang keluar dari rumah itu. Kalau ada yang keluar, kami tidak tanggung jawab. Pokoknya yang ada di rumah, yang ada tali dari benang kirmiji, itu satu rumah itu akan kami selamatkan. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah karena pilihan kita. Hati-hati dengan pilihan kita. Manfaatkanlah kesempatan-kesempatan. Makanya karena senior saya mengatakan, saya katakan kepada senior saya ini, kenapa Bapak selalu bersemangat berkhotbah, melayani? Padahal kadang-kadang yang dilayani hanya 3 orang. Dan dia berkata, ketika waktu itu saya masih mahasiswa, dia katakan seperti ini, saya nggak mau membedakan 3 orang dengan ribuan orang. Yang penting saya tahu saya sedang melayani Tuhan. Dan saya harus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena ini secara live dari surga. Tuhan melihat kita. Dan siapa tahu ini kesempatan terakhir bagi saya untuk melayani. Maka prinsip saya dalam melayani adalah, siapa tahu ini pelayanan saya terakhir, maka saya harus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mau 3 orang, mau 1 orang di depan saya harus
sangat bersemangat, maksimal maksudnya, maksimal. Siapa tahu ini kesempatan terakhir. Maka saya harus mempersiapkan dengan maksimal dan melayani secara maksimal. Siapa tahu habis saya berkhotbah saya mati. Karena saya tidak tahu, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Dan inilah contoh-contohnya bahwa Rahab itu di saat kengerian melanda daripada Jeriko, orang Jeriko sudah tahu, rajanya pun sudah tahu bagaimana hebatnya Allah Israel. Tapi saat itu dia memiliki kesempatan dan dia pilih kesempatan itu untuk menyelamatkan yang dua orang ini dan membuat perjanjian dengan kedua orang ini dan minta tolong, yang mengerti bahwa identitas dia harus merendahkan diri, minta tolong untuk diselamatkan. Ada kadang-kadang orang yang merasa tidak perlu orang lain, tidak perlu keselamatan, tidak perlu Tuhan. Dia merasa sudah super power gitu. Sudah cukup, tidak perlu lagi apa-apa. Bahkan saya pernah melayani orang ya yang sudah meninggal dunia, ketika kami mengajaknya untuk ke gereja, dia katakan karena dia PNS, dia katakan untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya menyembah Tuhan? Saya makan dari gaji saya hidup dari gaji saya mengatur hidup saya Tuhan atas diri saya. Wah, udah seperti ini udah gawat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita manfaatkan waktu yang ada, kesempatan-kesempatan, dan mungkin itu kesempatan terakhir seperti yang disalib samping Yesus. Dia sadari dirinya, dia merendahkan diri, Tuhan, ya Yesus, ingatlah akan aku jika engkau sampai dalam kerajaan-Mu, jika engkau datang sebagai Raja. Maka saat itu Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Begitu banyaknya orang yang baik, ya, lebih baik maksud saya daripada yang di samping Yesus ini, yang dari kecilnya saja udah mengenal kejahatan, ya, penjahat keras kakap, tetapi dia saat itu juga masuk ke Firdaus, luar biasa, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bahwa seringkali kita juga jadikan pilihan yang indah-indah. Itu kalau tadi tentang pilihan antara hidup dan mati. Sekarang ada juga pilihan tentang bagaimana usaha kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana pelayanan kita, apa yang harus kita pilih. Ya, seringkali godaan datang dalam kehidupan kita, sepertinya baik, padahal sebenarnya itu yang akan menjatuhkan kita. Kita ingat pasti kisah nyata Yusuf di rumah Potifar dalam Kejadian pasal 39, ya. Berkali-kali istri Potifar itu mengajak dia untuk melakukan perzinahan, tetapi Yusuf katakan, semua yang ada di rumah ini sudah dipercayakan kepadaku. Bahkan kuasa Potifar juga tidak lebih daripada aku. Semua diserahkan kepadaku kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa di hadapan Tuhan yang sudah terlalu baik kepadaku? Maka saat terakhir kali, hal yang sungguh hampir tidak bisa dihindari oleh Yusuf adalah ketika istri Potifar itu menarik dia dan dia meninggalkan bajunya dan dia lari. Ada kadang-kadang juga kesempatan yang ada itu yang mungkin akan menjerat kita harus lari. Pilihannya lari, apapun risikonya. Karena Yusuf sudah mencoba menerangkan kepada istri Potifar bahwa dia tidak layak untuk mengganggu istri seorang yang sudah terlalu baik kepada dia, seorang yang sudah mempercayai dia. Maka keputusannya
dia harus lari. Dan tertinggallah pakaian Yusuf, dan itulah menjadi bahan fitnahan. Akhirnya dia dipenjara. Walaupun di penjara, dia harus terima itu. Meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan tante Potifar yang cantik. Dia lari, dia masuk penjara. Walaupun apa resikonya, tetapi pilihannya itu tidaklah salah. Ya. Seketika dalam waktu beberapa tahun dia menjalani waktu-waktu yang tidak enak, tetapi setelah itu juga itu menjadi batu loncatan bagi dia untuk menjadi wakil Firaun. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lebih bijak, lebih meminta hikmat kepada Tuhan dalam menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, atau dalam bahasa sekarang untuk laki-laki 3T, harta, tahta, wanita. Mari kita pilih lari. Kalau sudah terjebak, lari. Apapun risikonya, lari. Jangan sembunyikan dosa-dosa kita. Jangan kita malah bersembunyi. Dan jangan pula kita menjadi orang yang berjamaah di dalam dosa. Ketika ada tawaran-tawaran seperti itu, harta, ya, kita juga kadang-kadang menghadapi pilihan ini sungguh susah. Ada banyak saya lihat kalau kita membuat proposal gitu ya, buat proposal ke instansi, apa yang terjadi? Potongan sampai 30-40%. Saya salut dengan almarhum sekjen kami ya. Ketika itu kami waktu itu sering dapat bantuan kalau mengadakan sinode gereja yang sekali setahun itu dari sebuah instansi, kemudian tapi potong atas sekitar 30%. Maka sekjen kami ini adalah orang yang sungguh-sungguh generasi yang dulu lah, hamba-hamba Tuhan, generasi yang dulu ya, yang polos gitu. Maka ketika dia bertanya kenapa di dalam proposal uangnya sekian, tetapi yang sampai hanya 70%, 30% kemana? 30% biasa itu Pak, uang terima kasih, uang administrasi. Maka akhirnya sinode berikutnya sekjen kami ini ikut, dia tidak hanya menandatangani tapi ikut untuk menjemput ya, untuk menjemput uang bantuan sinode itu ke instansi tersebut, dan dia tanya kepada kepala instansi itu, kepala dinasnya, apakah memang harus ada potongan 30%? Ya, biasanya memang ada. Apakah ini untuk kalian atau untuk memang untuk administrasi kantoran? Ya udah Pak, nggak perlu dipertanyakan, itu udah biasa terjadi, katanya. Hampir semua gereja mengalami seperti itu, mau pembangunan gereja, mau bantuan Natal, mau bantuan sinode, mau kegiatan-kegiatan apapun, agama apapun, itu udah biasa potong atas Pak, kan. Maka sekjen almarhum sekjen kami, saya salut melihatnya, dia katakan, mulai hari ini saya tidak akan menerima lagi bantuan dari instansi ini. Pulangkan semua ini. Hanya karena 30% saya juga ikut berdosa. Sementara ketika LPJ kami harus melaporkan 100% yang kami terima. Ini namanya dosa berjamaah. Kalian berdosa, saya berdosa, anggota saya berdosa, dan kami juga memakai uang yang tidak benar. Maka dari situ sinode berikutnya tidak lagi meminta bantuan dari instansi tersebut. Nah, mampukah kita Bapak Ibu seperti Yusuf ini, seperti orang-orang kita terdahulu, senior-senior kita, hamba-hamba Tuhan yang terdahulu melakukan seperti ini? Nah, itu pilihannya ada pada kita. Konsekuensinya juga harus kita tanggung. Kita berani bayar harga, ya.
Seperti Yusuf, dia lari, berani bayar harga, ya harus difitnah, harus dipenjara. Tetapi di balik penjara, akhirnya penjara itu yang mengantarkan ke istana. Di balik tindakan tepat, tindakan tegas yang kita ambil, ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Tindakan tegas, keberanian Rahab, ada kemuliaan yang didapatkan, keselamatan bagi keluarganya. Tindakan tepat yang diambil oleh yang disalib di samping Yesus, maka dia masuk ke dalam Firdaus walaupun dia penjahat keras kakap. Biarlah pilihan-pilihan kita tidak salah lagi. Kita bertanya kepada Tuhan setiap hari, mulai bangun pagi sampai kita memejamkan mata, kita diperhadapkan kepada pilihan. Biarlah pilihan kita itu menjadi pilihan yang tepat. Jangan lagi pernah membuang kesempatan-kesempatan walaupun itu kesempatan terakhir, baik diri kita ataupun kita melihat orang lain memiliki kesempatan terakhir. Mari kita layani orang itu sampai kepada kesempatan terakhir. Terpujilah nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Engkau menegur hamba-Mu ini Tuhan, agar tidak salah memilih lagi dalam kehidupan ini Tuhan. Tidak membuang kesempatan-kesempatan, bahkan juga tidak menyalahgunakan kesempatan, free will, kehendak bebas yang Kau berikan kepada kami. Seringkali kami tergoda dalam kehidupan ini Tuhan, yang sepertinya baik, tetapi bukan kebenaran, bukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ada banyak yang baik Tuhan, tetapi bukan kebenaran. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang lebih berhikmat lagi Tuhan, dalam menghadapi segala situasi, terutama godaan-godaan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, baik harta, tahta, wanita, 3 ta, yang melanda hamba-hamba-Mu, bahkan semua manusia. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan kami percaya bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang selalu mengingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu bersandar kepada Roh Kudus-Mu Tuhan, bertanya dan mengingat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami. Biarlah hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara, tapi firman-Mu selalu menguatkan, meneguhkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Ya, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan setiap kebenaran yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memakai hambanya lebih dahsyat lagi, ya, buat hambanya dan keluarga di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati. Sebelum doa syafaat, kita akan tulis satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku pujikan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta kepadamu, ku agungkan, ku tinggikan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, silakan yang berdoa syafaat. Ya. Pak Rimson. Baik, shalom. Baik, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, yang memuliakan, mengagungkan Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang memperhatikan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang terus berharap dan berseru kepada Tuhan. Pagi hari ini kami diberkati, kami dilawat oleh Engkau lewat pujian penyembahan yang telah terangkat ke surga, yang telah kami naikkan bukti ucapan syukur kami dan penghormatan kami kepada Engkau, sebab lewat pujian penyembahan nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan, dan di atas pujian penyembahan itulah Engkau bertahta, Engkau menyatakan segala kehendak-Mu dan rancangan-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah berbagian pelayanan pada saat pagi hari ini di ibadah Jum PMD ini. Hamba-Mu Pastor Arifaat serta dengan Ibu yang bersama-sama telah memimpin pujian penyembahan. Biarlah semuanya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, memakai hamba-Mu serta dengan ibu dan keluarga menjadi alat Tuhan untuk terus melayani Tuhan, untuk menyatakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan boleh nyatakan itu, urapi, berkati dan pakailah hamba-Mu sekeluarga dengan hikmat kuasa daripada Tuhan. Demikian juga hamba-Mu Bapak Pendeta Derikson Sijabat, di mana telah menyatakan, menelayankan kebenaran firman-Mu, di mana kami belajar bagaimana kami dapat menjaga hidup kami bersih, supaya kami tidak kompromi kepada kejahatan, tidak kompromi kepada suap, tidak kompromi kepada yaitu rencana-rencana yang picik, rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena kami tahu selebihnya itu adalah dari si jahat. Dan biarlah kami terus menggunakan kebebasan, kemerdekaan, apa yang Tuhan boleh berikan menjadi satu kedaulatan bagi kami, supaya kami dapat pakai itu untuk melakukan yang benar, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu menjadi alat Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang ada di Pematang Siantar. Tuhan pakai dia dan berikan otoritas-Mu, berikan kuasa-Mu Tuhan bersama dengan keluarga untuk melayani baik penggembalaan, baik pelayanannya di mana saja, baik di bidang pendidikan, pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan kategorial yang lainnya. Tuhan pakai dengan kuasa daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan terus melanjutkan pelayanan ini sampai selesai, baik dalam bincang-bincang nanti, Pastor Dodi Menat, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan hikmat kuasa, sehingga pembicaraan yang akan dibicarakan
benar-benar itu adalah kehendak-Mu. Ada hal yang sangat indah dan sangat luar biasa yang Tuhan mau nyatakan lewat pembicaraan, bincang-bincang tersebut. Sampai dengan penutup, Bapak Pastor Johannes Seme, biarlah Tuhan Yesus juga memberkati, memakai, dan Engkau berikan urapan yang daripada-Mu untuk doa penutup nanti. Terima kasih ya Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu, yaitu baik pengurus PMD yang ada di PMD ini Tuhan, baik Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, seluruh, yaitu kepala-kepala bagian, semua anggota. Mari Engkau memberkati, mari Engkau memakai, mari Engkau campur tangan dalam seluruh kehidupan kami, supaya ada kesehatian, kesatuan, untuk bersama-sama melakukan yang terbaik lewat wadah peduli misi desa ini. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang menetapkan, Engkau yang telah membentuk wadah ini, sehingga wadah ini ada karena Tuhan dan dapat dipakai digunakan untuk hormat kemuliaan bagi Engkau saja. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan, seluruh pekerjaan, apa saja yang Kau percayakan bagi seluruh pengurus dan anggota yang ada di PMD ini. Tuhanlah yang memakai kami, Tuhanlah yang memperlengkapi kami, Tuhan menyertai. Semua pelayanan yang kami lakukan, itu semua orientasinya adalah untuk kerajaan Allah, untuk kekekalan, dan untuk menyatakan segala kebaikan, menyatakan segala kehendak Tuhan dalam seluruh pelayanan kami, baik dari pelayanan penggembalaan, pelayanan misi, pelayanan sosial, pelayanan lainnya. Tuhan Yesuslah yang memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami percaya bangsa ini sedang mengalami suatu pemulihan, suatu transformasi untuk kebaikan, untuk terjadinya suatu perubahan mengarah kepada yang baik. Sekalipun bangsa ini menghadapi suatu persoalan, gejolak atau tantangan, kami tahu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan, bila dalam perlindungan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjauhkan segala bentuk apapun yang mengganggu, yang membuat kami tidak nyaman, tidak tentram oleh karena adanya tekanan atau intervensi, gangguan, intimidasi dari para kelompok pribadi, oknum yang melakukan gerakan-gerakan yang mencoba mengganggu keamanan, kenyamanan bangsa ini, baik di pemerintahan, baik di kelompok-kelompok ormas, dan di yaitu bagian-bagian paling terkecil sekalipun. Engkaulah Tuhan yang memberikan perlindungan-Mu, proteksi-Mu, sehingga semua kami jauh dari segala bentuk ancaman teroris, radikalisme, dan semua provokator-provokator yang mencoba untuk mengganggu bangsa ini. Oleh sebab itu, pakailah seluruh aparat pemerintahan yang telah Tuhan pilih, tentukan untuk bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, semua para menteri kabinet Indonesia Maju. Tuhanlah mempersatukan mereka, untuk mereka bersama-sama melakukan yang terbaik, yang terindah untuk bangsa ini. Hikmat surgawi, otoritas-Mu Engkau berikan kepada mereka untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Baik juga di lembaga legislatif dan yudikatif, Tuhanlah yang memakai mereka sesuai dengan porsi, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas semua apa yang mereka punyai untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, untuk penyelesaian masalah yang sedang dihadapi pada saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan ambil alih dan Tuhan yang akan menggerakkan hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat kami mengerti, yang tidak dapat kami lakukan. Tuhan akan kerjakan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua pergumulan, baik pembangunan maupun renovasi yang sedang berjalan ataupun yang direncanakan
oleh para hamba-hambamu, seluruh gereja-gereja ataupun yayasan-yayasan, semua bentuk-bentuk pelayanan yang sedang melakukan pembangunan atau renovasi gedung-gedung, pastori, gedung sekolah minggu, panti-panti asuhan, panti jompo, rehabilitasi, sekolah-sekolah, rumah sakit, semuanya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, mulai dari pengurusan segala bentuk legalitas, izin mendirikan bangunan, izin melakukan atau membuka pelayanan. Tuhanlah yang membuka jalan. Engkau yang menjamah setiap orang-orang atau setiap lembaga yang mempunyai otoritas untuk itu. Maka Tuhanlah yang akan memberikan kemudahan, kelancaran, bahkan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, tapi Tuhan tetap menolong, membela, dan campur tangan dan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan tim dari PMD, tim yang melakukan pelayanan misi yang sudah dilakukan di daerah Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan biarlah semua yang telah dilakukan Tuhan yang memberkati, di mana juga ketika meninggalkan tempat pelayanan yang ada di sana Tuhan yang bekerja, sehingga apapun yang sudah dilakukan oleh tim peduli misi desa yang sudah bekerja, Tuhanlah yang menaikkan pertumbuhan, Tuhan yang bekerja seluruh jiwa-jiwa jemaat yang telah dilayani di sana, nyatalah segala pekerjaan kuasa Tuhan, dan semua tim hamba-Mu yang telah berjasa lelah, yang telah berkorban, yang telah ambil bagian pelayanan, Tuhan memberkati, berikan kesehatan, berikan berkat-berkat-Mu tercurah, Engkau pakai lagi lebih heran dahsyat lagi dalam seluruh pelayanan mereka. Ketika kembali ke tempat pelayanan masing-masing, ke rumah masing-masing, Tuhan memberikan sukacita, berikan semangat baru, damai sejahtera Tuhan, boleh terus bekerja dalam seluruh kehidupan para hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, demikianlah seluruh anggota PMD, semua yang ada dimanapun di seluruh penjuru dan seluruh pelosok yang ada di Indonesia, bahkan di dunia Tuhan yang menyertai kami sekalian, bahkan seluruh aktivitas kami, apa saja yang kami akan lakukan hari ini, Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik, yang berkualitas, sesuai dengan apa yang telah kami terima, segala kebenaran firman-Mu, yang menjadi dasar segala sesuatu, kami mengerjakan semua pekerjaan, aktivitas, bahkan pelayanan kami. Dan acara selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan, sampai selesai, semua kami diberkati oleh Engkau. Segala pujian, syukur, hormat bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Kita angkat tangan kita, kita pandang Dia dan kita terima berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita, dan kiranya Tuhan yang menyatakan wajahnya kepada kita, memberi kita kasih karunia, dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera, dan kasih karunia daripada Yesus Kristus, cinta kasih daripada Allah Bapa, dengan persekutuan Roh Kudus yang memberkati dan melindungi kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor Dodi Menat. Ya, baik. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Saya monitoring juga terus tadi sambil di jalan untuk kebenaran firman, pelayanan Pak Hari Paat. Terima kasih Pak Hari dan Ibu Ivon, Pak Trimsa Derikson, si jabat. Wow, luar biasa. Merdeka, merdeka Pak. Kita memilih untuk merdeka. Haleluya. Haleluya. Kalau tidak keberatan Pak Hari Paat dan Ibu boleh memimpin kita satu lagu kebangsaan buat kita hari ini. Karena saya percaya Tuhan memberkati dan pemimpin atau juga para founder negara bangsa kita ini telah memilih satu pilihan untuk keselamatan bagi bangsa. Luar biasa ya kata firman Tuhan hari ini. Kita nyanyi ini
Pak Hari boleh pimpin lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Oh, Oke. Iya, iya, haleluya. Masih ada waktu ya Pak Hari? boleh masih. Ibu, haleluya. Para pahlawan. Ya, Bes. Aduh, Yabes sudah seragam. Ayo Yabes nyanyi sama-sama. Mari kita sama-sama nyanyikan Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Lagi satu nusa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Merdeka. Merdeka. Iya, luar biasa. Wow, mengangkat jiwa kita. Waduh, luar biasa ya. Ala pendeta tuh nyanyinya. Ala pendeta ya. Haleluya. Haleluya. Berkaitan dengan firman Tuhan ya, saya ingin sekali kita mengajak kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Satu lagu lagi, siap Pak Ari? Ya, hidup ini adalah kesempatan, karena ini sebuah pilihan buat kita ya. Haleluya, nyanyikan. Kita ada di tengah bangsa kita nggak bisa milih, tidak bisa memilih. Tetapi ketika kita mau berdiri bagi bangsa, kita boleh memilih. Haleluya. 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 Ya, kalau ada masalah, ada godaan, kita lari menjauh, bukan lari mendekat ya, Pak Erikson. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi benar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hari, Pak Ad, Ibu Ivon, luar biasa. Luar biasa hari ini ya. Saya senang sekali mendengar kebenaran firman dan juga penyembahan kita kepada Tuhan pagi ini. Ya, hidup ini adalah kesempatan dan kesempatan itu memberi pilihan buat kita. Ya, apa yang kita pilih hari ini. Kita bersyukur bisa masih tetap dapat ada sebagaimana kita ada, bertahan, bukan saja bertahan tapi maju. Saya senang juga Bapak Ibu masih tahu nggak bahwa slogan ataupun moto yang sesuai dengan kemerdekaan yang kita rayakan, ya ada 2 baris kata, 4 kata sebenarnya. Untuk Indonesia merdeka 77 tahun, ya. Ada yang apa? Ya, pulih lebih cepat, bangkit Lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wah, ini kosakata yang bagus banget ini. Iya. Bagus sekali ya. Memberi pengharapan buat kita di kemerdekaan ini. Terima kasih Pak Hari, kalau misalnya harus segera live nggak apa-apa Pak Hari. Iya. Pak Hari sudah jalankan tugas Pak Dodi. yang luar biasa. Terima kasih. Pak Dodi, Ya, Pak Irwan. kalau saya makan lebih cepat, badan lebih kuat. Masa pertumbuhan Pak Irwan ya. Pak Irwan masa pertumbuhan terus tuh. Kalau lapar badan lemes, bener. Wah, ini Pak Irwan makan terus ternyata di sana. Nanti jangan sampai nggak bisa pulang, itu overweight ya. Videonya Pak Irwan keren-keren loh. Iya, Oh, iya. Viral, keren. viral dong. Jangan kayak viral Pedi Sambo aja. Diviralkan.